Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini Allah memberikan kita nikmat hingga kita bisa melanjutkan pembelajaran fikih kita. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kepada kita semangat, keseriusan, kesungguh-sungguhan, kemudahan juga kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu yang kita pelajari dan memberikan kita juga keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pahami. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan Ihya al-Mawad, menghidupkan tanah kosong atau memakmurkan tanah yang kosong. Kemarin kita sudah membahas pengertian hikmah beserta dalilnya. Mari kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyatu syurutuhu wa ma yahsul bihi. Syarat-syarat menghidupkan lahan yang mati, lahan kosong, dan sesuatu yang menghidupkan lahan mati bisa terjadi dengannya, atau sesuatu yang dengannya dianggap telah menghidupkan lahan yang mati. Yushtaratu li sihhati ihya'il mawati syartan. Untuk sahnya menghidupkan tanah yang kosong disyaratkan dua hal. Annahu lam yajri alal ardi milkun muslimun. Tanah yang akan dihidupkan itu tidak ada tanda-tanda bahwa tanah tersebut milik orang lain, milik muslim, milik orang lain beragama Islam. Fa in jara dzalika, apabila tanah yang ingin dihidupkan itu terdapat tanda milik orang Islam yang lain, haruma ta'arrud laha bil ihya, maka tidak boleh mengelola tanah tersebut illa biidnin syar'i, kecuali dengan perizinan yang syar'i. Jadi poin pertama di sini syaratnya tanah yang ingin dihidupkan dan dikelola belum dikelola oleh orang lain, belum dimiliki oleh orang lain, dan orang lain di sini adalah orang yang beragama Islam. Kalau ada kepemilikan orang lain atau ada tanda bahwa tanah tersebut telah digarap oleh orang lain, maka kita nggak boleh mengelolanya. Atsani an yakunal muhyi musliman.
hendaklah orang yang akan menghidupkan tanah kosong musliman, beragama Islam. Fala yajuzu ihya'u kafir mawatan. Karena orang kafir gak dianggap ketika mengelola tanah yang kosong. Fidaril Islam, apabila tanah tersebut berada di negara Islam. Jadi poin yang kedua adalah orang yang ingin mengelola tanah kosong dan tanah tersebut ada di negara Islam, maka harus beragama Islam. Orangnya harus beragama Islam. Kalau tidak, maka nggak dianggap. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa jika ada orang kafir menghidupkan tanah yang berada di negara Islam, kemudian dia tinggalkan, lalu datang lagi orang kedua beragama Islam mengelola tanah tersebut. Nah, tanah tersebut menjadi milik siapa? Menjadi milik orang pertama yang mengelola atau orang kedua? Maka tanah tersebut sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan adalah milik orang kedua, yaitu orang Islam. Kenapa? Karena jika menghidupkannya orang kafir, maka orang kafir itu tidak dianggap. Dan kita ketahui tadi di awal bahwa yang menghidupkan pertama kali awalnya orang kafir. Kemudian datang yang kedua yaitu orang muslim. Nah, orang kafir tadi tidak dianggap, sedangkan orang muslim itulah yang berhak untuk memiliki tanah tersebut. Wa yahsulul ihya'u bi umurin. Menghidupkan lahan yang mati itu bisa terwujud dengan beberapa hal. Idza ahatahu bihaitin mani'in. Apabila dibangun pagar yang kokoh, mani' mimma jarat bihil adah, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Faqad ahyahu, maka orang yang membangun tembok tersebut telah mengelola dan menghidupkan tanah itu. Jadi kalau sudah membangun pagar, di mana pagar tersebut adalah pagar yang kokoh, pagar yang sesuai dengan keumuman yang berlaku, di mana masyarakat mengatakan itu pagar namanya, maka orang yang membangunnya telah menghidupkan tanah tersebut. Tapi kalau dia bilang saya sudah membangun pagar, pakai apa? Pakai tali rapia. Lalu masyarakat setempat mengatakan itu namanya belum membangun, berarti belum membangun. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahata haitan, siapa yang membangun dinding atau tembok alal ardi, di atas tanah kosong, fahiya lahu, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Asani, kemudian yang kedua, idza hafara fil ardil mawati bi'ran, apabila orang yang ingin menghidupkan tanah itu menggali sumur atau bikin sumur, fawasala ilal ma'i, kemudian sumurnya itu berhasil keluar airnya, faqad ahyaha, maka orang yang mengelola itu telah menghidupkan tanah tersebut. Wa in lam yasil ilal ma'i, namun apabila dia membuat sumur namun belum sampai keluar airnya, fahuwal ahaqqu min ghairi, dia tetap orang yang lebih berhak untuk memiliki tanah tersebut daripada orang lain. Wa kadzalika law hafara fiha naran, atau dia membuat jalur
yang jalur tersebut digunakan untuk mengalirkan air sungai ke tanah tersebut, maka orang itu dianggap telah menghidupkan tanah yang kosong. Atsalits, idza awsala ilal ardil mawati ma'an ajrahu min ainin aw nahrin aw ghairi dzalika faqad ahyaha bidzalika. Nah, ini penjelasannya juga sama, yaitu jika dia mengalirkan air baik dari mata air, dari sungai atau yang lainnya, sehingga air tersebut bisa sampai ke tanah yang dia kelola. Ini poin ketiga. Maka orang tersebut dianggap dan dihukumi sebagai orang yang telah menghidupkan tanah. Arabi yang keempat, idza gharasa fiha syajaron, apabila dia menanam pada tanah tersebut pohon, menanam pohon pada tanah tersebut. Wa kanat qabla dzalika la tasluh lil gharas fanaqaha wa gharasaha faqad ahyaha. Sementara sebelum itu tanah tersebut tidak bisa ditanami. Jadi sebelum dia nanam pohon pada tanah itu, sebelumnya tanah itu betul-betul kering, kosong dan tidak ada tumbuhan. Kemudian dia pun membersihkannya. Setelah itu membuat tanahnya bagus, baik dan bisa untuk ditanami. Lalu dia tanam pohon, kemudian pohon tersebut tumbuh, maka orang itu dianggap telah menghidupkan tanah tersebut. Al-khamis, lalu yang kelima, wa minal ulama iman qala, dari sebagian ulama ada yang berkata, innal ihya, sesungguhnya menghidupkan tanah mati, la yaqifu inda hadhil umur, tidaklah terbatas hanya pada perkara 4 yang telah disebutkan tadi. Wa yarji'u fihi ilal urfi, namun dikembalikan perkaranya kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Fama addahun nasu ihya'an, perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai ihya, menghidupkan tanah mati, fa huwa ihya, maka dianggap dia telah menghidupkan. Wa ma la yu'addu ihya'an fala yu'tabar, dan yang tidak dianggap oleh masyarakat sebagai ihya, menghidupkan tanah yang mati, maka nggak dianggap. Contohnya ketika ada orang datang ke suatu tanah kosong, lalu dia langsung membangun rumah dari kayu misalnya. Lalu masyarakat setempat mengatakan, siapa yang membangun rumah di suatu tanah kosong, maka dia dianggap telah menghidupkan tanah tersebut, maka berlakulah hukum tersebut. Atau di suatu tempat dinyatakan, siapa yang membangun bangunan di atas tanah kosong, atau membuat dinding, atau menggali sumur, belum dianggap sebagai orang yang ihya, menghidupkan tanah yang mati, kecuali jika dia telah mengurus surat-suratnya. Nah, maka orang tersebut jika ingin dianggap sebagai orang yang telah menghidupkan tanah, dia harus mengurus surat-surat tanahnya. Begitu. Baik, kemudian yang selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, ba'dul ahkamil muta'alliqati bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan ihya'il mawat, menghidupkan tanah yang mati. Man ahya syai'an min ardil mawati faqad malakahu, barang siapa menghidupkan sebagian dari tanah yang mati, maka sungguh dia telah memilikinya. Li umumil ahadits, hal ini berdasarkan keumuman hadis, al-mutaqaddimati, yang telah lalu. Wa minha qauluhu ta'ala, yang diantaranya adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man ahya ardan maitatan, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, fahiyalahu, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Tsani, harimul ma'mur la yumlaku bil ihya. Daerah harim yaitu daerah lindung yang ada di sekitarnya berupa hak-hak dan pelengkapnya tidak bisa dimiliki dengan cara ihya. Jadi misalnya ada tanah kosong, kemudian tanah tersebut ya pada tengah-tengahnya sudah dimakmurkan, dihidupkan oleh seseorang. Kemudian datang orang yang kedua, dia menghidupkan pinggiran-pinggiran tanah tersebut. Maka ini tidak dianggap orang yang keduanya. Karena yang di pinggir-pinggir tanah tersebut masih berhubungan dengan tanah yang telah disuburkan oleh orang pertama. Sehingga orang yang pertama lah yang lebih berhak untuk memiliki dan memakmurkannya. Lianna malikal ma'mur yastahiqu murafaqahu. Karena pemilik tanah yang dihidupkan berhak atas kemanfaatannya. As-salis, li imamil muslimi iqta'ul ardil mawati liman yuhyiha. Pemimpin umat Islam berhak untuk memutuskan tanah yang kosong untuk orang yang menghidupkannya. Berhak ya. Jadi kalau misalnya suatu tanah dihidupkan oleh 3 orang, nah maka keputusannya boleh ditetapkan oleh pemimpin umat Islam. Di hadis Wa'il bin Hujr, berdasarkan hadisnya Wa'il bin Hujr, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bihadramautin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah tanah di Hadramaut, daerah namanya Hadramaut, untuk Wa'il bin Hujr. Rabi, yajuzu lil imam an yahmil ushba fi ardil mawat li iblis sadaqah wa khail al mujahid. Pemerintah berhak memagari padang rumput di tanah mati, tapi penggunaannya untuk hewan-hewan zakat dan untuk kuda-kuda perang. Boleh dipagari tanah kosong oleh pemerintahan, di mana tanah tersebut ada rumput liar dan dimanfaatkan untuk pakan hewan-hewan zakat seperti unta atau kuda-kuda perang. Idza taja ila dzalik, apabila hal tersebut dibutuhkan. Walam yakun fihi dikun au madarratun alal muslimin, dan pemagaran itu tidak memberatkan dan membahayakan umat Islam. Walaysa dzalika li ahadin siwa imamil muslimin, dan hal itu hanya diperuntukkan bagi pemimpin umat Islam saja. Wa huwa masyru'un li maslahatil 'ammah, dan hal itu dibolehkan untuk kemaslahatan umum. Fa fi hadisi, dan pada hadis Sa'ab bin Jasamah marfu'an, yang diriwayatkan secara marfu, la hima illa lillahi wa li rasulihi, tidak ada tanah hima, yaitu daerah lindung, daerah yang dipagari, kecuali daerah lindung yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa makna hamahu ay ja'alahu himan. Makna hamahu adalah menjadikannya sebagai daerah lindung. Ay mahdhuran la yaqrub, yaitu daerah larangan yang tidak boleh didekati oleh
masyarakat. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang Ihya al-Mawad. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke bab yang berikutnya. Al-Babul Ishrun, bab ke-20. Al-Ju'alah, tentang Ju'alah. Wa fihi mas'alatani, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, maknaha wa hukmuha, maknanya dan hukumnya. Maknaha, makna ju'alah atau pengertian ju'alah atau juga ji'alah. Al-ji'alatu atau al-ju'alatu iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin. Penetapan upah tertentu, iltizam penetapan, iwad upah maklum, upah tertentu atas suatu pekerjaan tertentu, ala amalin muayyanin biqat'in nadhari an fa'ilihi, tanpa melihat siapa orang yang mengerjakannya. Misaluhu, contohnya, an yakula, seseorang berkata, man wajada sayyarati al-mafqudati, siapa yang mendapatkan, menemukan mobilku yang hilang, falahu al-furiyal, maka dia berhak mendapatkan hadiah sejumlah 1.000 real. Hukmuha wa adillatuha, hukumnya dan pendalilannya. Wahiyal uqudul mubahatu syar'an, akad ji'alah atau ju'alah ini adalah akad yang boleh syar'an, secara syar'i. Wa yadullu alaiha qulu ta'ala, dan dalil yang menyatakan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, dan siapa yang dapat menemukan dan mengembalikan piaga benda berharga milik raja, ini di zamannya Nabi Yusuf, maka yang menemukan akan memperoleh bahan makanan yang jumlahnya sebanyak beban yang dibawa oleh seekor unta, dan aku menjamin terhadapnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maru bihayyin min ahya'il Arab, melewati sebuah hayyin, kampung dari kampung-kampung Arab. Fastadhafuhum, lalu mereka para sahabat Nabi minta jamuan tamu kepada penduduk kampung itu. Falam yudhayyifuhum, namun penduduk kampung itu menolak. Faludiga sayyidul hayy, tiba-tiba pemimpin kampung, tokoh kampung itu digigit hewan berbisa, disengat. Faqalu lis-sahabah, maka penduduk kampung pun berkata kepada para sahabat, hal fikum man rakin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, mengobati? Qalu na'am, para sahabat bilang iya ada, lakin la naf'al, tapi kita enggak mau melakukannya, illa antaj'alu lana ju'lan, kecuali kalian menetapkan upah bagi kami. Faja'alu lahum qati'a syiyah, maka orang-orang kampung tersebut menetapkan sekawanan, qati sekawanan, syiyah domba, sebagai upahnya. Faraqahu rajulun minhum, kemudian salah seorang dari sahabat, raqahu, meruqyah pemimpin
kampung tersebut. Bifatihatil kitab, dengan surat Al-Fatihah. Fabari ar-rajulu, kemudian pemimpin kampungnya pun sembuh. Fa'atauhum bisyah, kemudian masyarakat kampung sebagaimana yang telah mereka janjikan memberikan sekelompok atau sekawanan domba. Faqalu, kemudian para sahabat pun berkata, la na'khudhuha, kita nggak akan mengambil sekawanan domba ini hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u sa'aluhu, ketika para sahabat ini pulang, mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, khudhu minhum, ambillah dari mereka, ambillah sekawanan domba itu dari penduduk kampung. Wadribu li ma'akum bisahmin, dan berikanlah satu bagian untukku bersama kalian. Jadikanlah aku memiliki satu bagian dalam sekawanan hewan tersebut. Hibati fillah, atau contoh umumnya ya seperti gambar yang ada ini. Ya. Ju'alah itu kita kenal dengan istilah sayembara. Ya, sayembara yaitu menetapkan suatu hadiah bagi seseorang atau bagi siapapun yang bisa melakukan hal tertentu dan tidak melihat siapa pesertanya, laki, perempuan, besar, kecil, orang tua atau anak muda, siapa saja boleh. Ya, seperti yang ada di gambar sayembara desain Masjid Agung Jawa Tengah, di mana hadiahnya ditetapkan. Ya. Dan bukan cuma hadiahnya saja yang ditetapkan, tapi juga persyaratannya. Desainnya harus minimalis misalnya, atau desainnya harus ini dan itu. Ya. Jadi hukumnya membuat sayembara itu boleh berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, begitu pula dengan ayat suci Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua. Al-ahkamul muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan ju'ala. Wa yata'allaqu bil ju'alatil ahkamul al-atiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ju'ala adalah sebagai berikut. Al-awwal, yushtaratu fil multazim bil ju'al an yakuna sahihat tasarruf. Hendaklah pihak yang membuat sayembara itu disyaratkan adalah orang yang sah untuk bertindak dalam mengurus harta bendanya. Wa fil amil an yakuna qadiran alal amal, dan peserta yang ikut sayembara hendaklah dia memang peserta yang layak dan mampu untuk melakukan apa perbuatan yang ditetapkan dalam sayembara. Atsani an yakunal amalu mubahan, hendaklah amalan atau pekerjaan yang ditetapkan dalam sayembara adalah amalan yang mubah, amalan yang boleh. Fala tasihu ala muharramin, maka nggak boleh buat sayembara untuk sesuatu yang haram, kaginain, seperti nyanyi. Ya berarti kontes nyanyi itu haram. Ausina ati khumr, atau sayembara membuat khomer, minuman keras, au nahwihima, atau yang lainnya. Atsalits, yang ketiga, alla yuwaqqatul amalu biwaqtin muhaddadin. Hendaklah sayembara ini tidak ditetapkan waktunya, jadi waktunya bebas. Ya. Tidak dibatasi waktunya. Falau qala, sekiranya ada seseorang berkata, man radda jamali ila nihayatil usbu falahu dinar. Siapa yang bisa memulangkan ontakku dan waktunya sampai akhir pekan, maka dia berhak mendapatkan
dinar. Lam yasih, maka sayembara ini enggak sah. Kenapa? Karena waktunya dibatasi. Arabi, yang keempat, annaha akdun jaiz. Sayembara ini adalah akad yang jaiz, yang boleh, bukan akad wajib. Likulli minat tarfaini faskhuha. Karena akadnya boleh, jaiz, maka setiap pihak, baik yang menyelenggarakan atau peserta, bisa membatalkannya. Fa in fasakhaha al-jailu falil amil ujratul mithli. Apabila sayembara ini dibatalkan oleh penyelenggara, maka penyelenggara memberikan kepada peserta upah standar pada umumnya. Wa in fasakhahal amilu, tapi apabila sayembara ini dibatalkan oleh peserta atau peserta ini mengundurkan diri, fala syai'alahu, maka dia enggak berhak dapat apa-apa. Itu dia pembahasan tentang al-ji'alah atau al-ju'alah, yang artinya adalah sayembara. Membuat sayembara artinya menetapkan suatu hadiah yang diperuntukkan bagi orang yang bisa melakukan suatu pekerjaan. Nah, untuk keabsahan atau agar sayembara dianggap sah, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, penyelenggara adalah orang yang sah untuk bertindak. Orangnya dewasa, berakal, dan tindakannya selalu normal, baik, tidak nyeleneh. Yang kedua, sayembaranya itu ditunjukkan untuk amalan dan pekerjaan yang mubah, tidak boleh untuk suatu perkara yang haram. Yang ketiga, tidak dibatasi dengan waktu. Lalu yang keempat adalah sayembara ini adalah akad yang tidak terikat. Jadi peserta kapanpun dia boleh mengundurkan diri, dan penyelenggara kapanpun dia boleh membatalkan. Tapi kalau yang membatalkan penyelenggara, maka dia harus memberikan kepada peserta upah standar yang berlaku pada umumnya. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang berikutnya. Al-babul hadi wal ishrun. Bab 21. Al-luqatatu wal laqitu wa fihi masail. Luqatah, barang temuan, wal laqit, dan anak hilang, anak temuan, wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-babul hadi wal ishrun, bab ke-21, al-luqatah wal laqit wa fihi masail. Tentang luqatah, barang temuan, wal laqit, dan anak hilang, anak temuan, wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, makna luqatah, arti luqatah, wa hukmuha, dan pengertiannya. Luqatah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dipungut, syai'un malqut, sesuatu yang dipungut. Dan luqatah ini adalah istilah untuk sesuatu yang kita temui dalam keadaan tergeletak di jalan, lalu kita ambil. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, luqatah artinya mengambil harta yang bernilai agar tidak hilang sia-sia. Dan mengambil harta itu tujuannya untuk menjaganya, menyimpannya, atau memilikinya setelah diumumkan.
Atsani hukmuha wa adillatuha. Yang kedua, hukum mengambil luqata dan pendalilannya. Wal aslu fiha haditsu Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Hukum asal dalam luqata ini adalah berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an luqatati dzahabi awil waraqil fiddah. Nabi pernah ditanya tentang mengambil atau memungut barang temuan berupa emas atau perak. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rif wika'aha." Kenalilah pengikatnya. Wa ifasaha, dan tempat penyimpanannya, kantongnya. Tsumma arifha sanatan, lalu umumkan selama 1 tahun. Fa illam ta'rif, apabila kalian nggak tahu atau kamu nggak tahu siapa pemiliknya atau pemiliknya nggak datang, fastan fikha, maka silakan gunakan. Wal takun indaka wadi'ah, dan hendaklah kamu anggap barang temuan itu di tangan kamu sebagai wadi'ah, titipan. Fa in ja'a talibuha, apabila pemiliknya datang, yauman minad dahri, suatu hari, fa'addiha ilaihi, maka kembalikanlah atau serahkanlah barang tersebut kepadanya. Wasa'alahu an dhalatil ibil, dan Nabi juga ditanya tentang onta yang hilang, tersesat. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaka walaha, apa urusanmu dengan onta yang hilang itu? Da'ha, biarkan dia. Fa inna ma'aha hidha'aha, karena sesungguhnya bersama onta tersebut ada sepatunya. Wasiqo'aha, dan kantong minumnya. Taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha, ia bisa mendatangi air dan makan daun, maksudnya bukan pohon ya, tapi makan daun pohon sampai pemiliknya menemukan onta tersebut. Wasa'alahu anisyati, dan Nabi juga ditanya tentang kambing yang hilang. Faqala, atau kambing yang hilang. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuzha, ambil kambing itu. Fa inna ma hiya laka, karena kambing itu bisa jadi milikmu kalau kamu mengambilnya, auli akhika, atau untuk orang lain jika dia yang menemukannya, auli dhi'bi, atau dimakan oleh serigala. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi bisa mendatangkan manfaat, juga bisa mendatangkan ilmu yang barokah. Silahkan dicatat hal-hal penting di buku tulis kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Dan tolong untuk mengerjakan tugas yang Ustadz buat di Google Classroom. Serta bagi yang masih menggunakan nama samaran, tolong diganti menjadi nama aslinya untuk mempermudah dalam pengumpulan nilai. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.